Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya, Prisma Pratama, akan menjadi moderator kalian dalam pembahasan siklus pengeluaran. Diharapkan kepada teman-teman agar memperhatikan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita Hilda Febriani. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan materinya. Silakan Hilda. Baik, yang pertama yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Kemudian ada diagram konteks dari siklus pengeluaran, yang mana dimulai dari siklus pengeluaran menerima pesanan barang dari beberapa departemen. Kemudian siklus pengeluaran melakukan pesanan pembelian kepada vendor, dan vendor akan mengirimkan faktur penjualan tersebut. Setelah itu, siklus pengeluaran melakukan pembayaran kepada vendor. Kemudian vendor akan mengirimkan barang kepada siklus pengeluaran, dan barang akan ditransfer ke masing-masing departemen yang melakukan pemesanan. Selain mentransfer barang ke setiap departemen, siklus pengeluaran juga mentransfer data pembelian dan pembayaran kepada buku besar dan sistem pelaporannya. Baik, selanjutnya itu perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Perbedaan yang pertama itu pada aktivitas siklus pendapatan, perusahaan melakukan entry pesanan penjualan dan memproses pesanan pelanggan. Sedangkan pada aktivitas siklus pengeluaran, perusahaan melakukan pemesanan bahan baku, perlengkapan dan jasa. Baik, yang kedua, pada siklus pendapatan, perusahaan melakukan pengiriman kepada pelanggan. Sedangkan pada siklus pengeluaran, perusahaan menerima pesanan dari pemasok. Yang ketiga, pada siklus pendapatan, perusahaan menagih pelanggan dengan mengirimkan faktur kepada pelanggan tersebut. Sedangkan pada siklus pengeluaran, perusahaan menerima faktur dan memproses faktur tersebut. Yang keempat itu pada siklus pendapatan, perusahaan menerima kas dari pelanggan. Sedangkan pada siklus pengeluaran, perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar kepada pemasok. Kemudian selanjutnya ancaman umum dan pengendalian pada siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu seluruh aktivitas itu tergantung pada database. Ketika database induk yang tidak akurat atau tidak valid, maka menyebabkan pemasok tidak menyetujui pesanan, kualitas rendah, pengiriman tidak tepat waktu, atau alamat salah. Oleh karena itu, hal itu harus dikendalikan dengan yang pertama pengendalian integritas, yang kedua pemrosesan data, yang ketiga pembatasan akses terhadap data induk, yang keempat tinjauan atas seluruh perubahan data. Ancaman yang kedua yaitu perlengkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Hal itu dapat dikendalikan dengan melakukan pengendalian akses dan enkripsi. Selanjutnya, yang ketiga, ancamannya berupa kehilangan atau kehancuran data. Dapat dikendalikan dengan melakukan backup dan prosedur pemulihan bencana. Dan yang terakhir, ancamannya yaitu kinerja buruk. Hal itu dapat dikendalikan dengan membuat laporan manajerial. Kemudian ada proses alpha omega elektronik menggunakan sistem ERP, di mana semuanya itu terintegrasi pada database yang memiliki seluruh data pemasok, persediaan, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan.
Selanjutnya proses pengeluaran kas. Yang pertama economic order quantity, yaitu ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Yang kedua reorder point atau titik pemesanan ulang, yaitu menentukan tingkat yang mana saldo persediaan dari suatu barang harus berada sebelum pesanan untuk mengisi stok dimulai. Dan yang ketiga, material requirement planning, yaitu sebuah pendekatan untuk memanajemen persediaan yang berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Dan yang keempat yaitu sistem persediaan just in time, yaitu sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual, bukannya yang diperkirakan. Dan yang kelima, permintaan pembelian atau purchase requisition, yaitu sebuah dokumen atau formulir elektronik yang mengidentifikasi requisitioner, menentukan lokasi pengiriman dan tanggal yang diperlukan, mengidentifikasi nomor barang, deskripsi, kuantitas, dan harga dari setiap barang yang diminta, dan mungkin akan menyarankan seorang pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Putri Pitria. Silakan disimak baik-baik. Dalam proses pemesanan barang atau jasa, terkadang ada beberapa ancaman atau resiko yang terjadi selama proses tersebut. Ancaman yang sering terjadi yaitu yang pertama, catatan persediaan yang tidak akurat. Salah satu resiko yang dihadapi pada tahap ini adalah catatan persediaan tidak akurat yang dapat mengakibatkan habisnya persediaan yang selanjutnya mengakibatkan kehilangan penjualan. Pengendalian yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, menggunakan metode persediaan perpetual. Metode persediaan perpetual dapat diterapkan untuk memastikan informasi tentang jumlah persediaan yang terdapat di gudang. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi. Untuk mengurangi kesalahan pada saat memasukkan data persediaan pada metode persediaan perpetual, sebaiknya input data secara manual dihindari dan diganti dengan menggunakan teknologi informasi untuk memastikan keakuratan data. Misalnya dengan menggunakan metode barcoding. Namun, masih mungkin terjadi kesalahan karena jumlah kuantitas barang akan dimasukkan ke sistem secara manual. Pengendalian yang ketiga yaitu melekatkan tabel RFID. Penggunaan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID akan lebih efisien dibandingkan dengan metode barcoding, karena RFID tidak memerlukan orang untuk memindai barcode setiap produk kepada mesin pembaca. Meskipun demikian, teknologi RFID memerlukan biaya lebih mahal dibandingkan dengan metode barcoding dan tidak dapat diterapkan pada setiap jenis produk, misalnya produk liquid. Dan yang keempat, yaitu menghitung persediaan di tangan secara periodik, kemudian bandingkan dengan catatan perpetual. Perhitungan fisik secara periodik merupakan salah satu pengendalian yang penting untuk membandingkan antara total persediaan di gudang dengan pencatatan pada sistem. Ancaman yang sering terjadi yang kedua yaitu kehilangan atau kehancuran data. Bisa jadi disebabkan karena kesalahan sistem ataupun bencana yang tidak dapat diprediksi. Pengendalian yang bisa kita lakukan yaitu melakukan backup terhadap data-data dan melakukan prosedur pemulihan bencana.
Sangat penting bagi kita untuk memilih pemasok yang tepat agar barang yang diminta sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan pemasok, yaitu yang pertama ada pesanan pembelian atau purchase order. Pesanan pembelian atau purchase order adalah sebuah dokumen yang secara formal meminta seorang pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Yang kedua, ada pesanan pembelian selimut atau blanket purchase order. Adalah sebuah komitmen untuk membeli barang-barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka yang telah ditetapkan. Stringnya yaitu 1 tahun. Yang ketiga, ada Vendor Managed Inventory atau VMI, yaitu praktik di mana para produsen dan distributor mengelola persediaan pelanggan eceran dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Pemasok mengakses sistem point of sale pelanggannya untuk mengawasi persediaan dan secara otomatis mengisi kembali produk ketika produk tersebut jatuh pada tingkat yang telah disepakati. Pada pemilihan pemasok juga terdapat beberapa ancaman yang harus kita waspadai, teman-teman. Ancaman yang pertama yaitu pembelian barang pada harga yang melambung tinggi. Membeli barang pada saat harga tinggi dapat menyebabkan total biaya menjadi semakin tinggi karena biaya pembelian barang mendapat porsi paling besar dari total biaya produksi manufaktur. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk mengamankan harga terbaik terhadap barang-barang yang dibeli. Adanya daftar harga untuk barang yang sering dibeli yang disimpan di dalam sistem dan dikonsultasikan ketika akan membuat pesanan merupakan sebuah pengendalian agar perusahaan tidak membayar terlalu banyak untuk suatu barang yang dibeli. Dan untuk barang khusus dengan biaya yang tinggi dapat dilakukan competitive bidding, di mana penawaran tertulis dari pemasok harus diminta oleh perusahaan. Pengendalian anggaran juga sangat membantu dalam mengendalikan beban pembelian. Pembelian harus dibebankan kepada akun divisi pembeli yang bertanggung jawab menyetujui permintaan pembelian. Selain itu, pengendalian anggaran juga dapat dilakukan dengan membandingkan biaya aktual dengan anggaran. Jika terdapat deviasi yang cukup signifikan, maka harus diambil tindakan investigasi atau manajemen by exception. Ancaman yang selanjutnya yaitu membeli produk berkualitas inferior atau berkualitas rendah. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan produksi dan menimbulkan total biaya yang tinggi. Perusahaan harus mencari tahu pemasok mana yang menyediakan barang dengan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif dengan melakukan pemeriksaan dan pemantauan kualitas produk dari pemasok. Pengendalian lainnya adalah membuat daftar pemasok yang telah disetujui dan diyakini memberikan barang dengan kualitas terbaik. Setiap pembelian kepada pemasok yang baru harus dilakukan review dan diberikan persetujuan oleh supervisor. Ancaman yang ketiga yaitu kinerja yang tidak dapat diandalkan oleh pemasok sehingga dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan produksi dan menimbulkan total biaya yang tinggi. Memilih pemasok yang memiliki sertifikat mutu, misalnya ISO 9000, merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dapat dilakukan. Namun, sistem informasi akuntansi juga harus dirancang untuk dapat melihat dan melacak informasi tentang kinerja pemasok. Misalnya sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dikonfigurasikan untuk dapat menghasilkan laporan secara otomatis mengenai purchase order atau pesanan yang belum dikirimkan dalam jangka waktu yang sudah dijanjikan. Membeli dari pemasok yang tidak terotorisasi beresiko menimbulkan banyak masalah,
banyak yang dibeli dari pemasok tersebut memiliki kemungkinan berkualitas rendah atau memiliki harga yang tinggi. Selain itu, resiko ini juga dapat menimbulkan masalah hukum apabila melakukan transaksi bisnis terhadap pemasok ilegal. Oleh karena itu, semua pesanan harus direview untuk memastikan pembelian hanya dilakukan kepada pemasok yang telah disetujui. Pemeliharaan daftar pemasok yang sudah disetujui penting untuk dilakukan, dan sistem harus dikonfigurasi agar pembelian hanya dapat dilakukan kepada pemasok yang disetujui. Penggunaan pengendalian spesifik dari Electronic Data Interchange atau EDI seperti menggunakan user ID, password, dapat membatasi otorisasi personal agar hanya dapat mengakses hal-hal yang memang tanggung jawabnya. Dan ancaman yang terakhir yaitu penyuapan atau biasa disebut dengan kickback adalah hadiah atau bingkisan yang diberikan pemasok ke agen-agen pembelian untuk mempengaruhi pemilihan pada pemasok mana barang yang akan dibeli. Risiko ini dapat mengakibatkan munculnya subjektivitas bagian pembelian dalam memilih pemasok mana yang akan menyalurkan barang kebutuhan perusahaan. Untuk kickback yang memiliki pengertian ekonomi, pemasok harus menemukan beberapa cara untuk memulihkan uang yang dihabiskan untuk suap kepada pembeli. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggelembungkan harga pembelian selanjutnya atau mengganti barang pembelian dengan berkualitas rendah. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan harus melarang bagian pembelian menerima hadiah dari pemasok, sehingga perlu diadakannya pelatihan terhadap karyawan dalam hal ini, melakukan rotasi pekerja, dan mewajibkan karyawan untuk mengambil liburan sejenak. Aktivitas bisnis besar kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan atas barang dipesan. Kegiatan yang dilakukan oleh bagian penerimaan mencakup pemeriksaan terhadap barang serta membuat hasil laporan pemeriksaan tersebut. Berikut akan saya jelaskan proses penerimaan barang. Saat pengiriman tiba, petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pada slip pengepakan pemasok untuk memverifikasi barang pesanan. Lalu, petugas penerimaan menghitung barang, dan sebelum dilanjutkan ke gudang, petugas penerimaan mengecek apakah ada barang-barang yang rusak ataupun cacat. Laporan penerimaan mendokumentasi setiap detail-detail barang yang diterima. Laporan penerimaan atau receiving report merupakan sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman termasuk tanda diterima, pengirim, pemasok, serta kuantitas yang diterima. Apabila ada kasus kerusakan barang atau barang berkualitas rendah, dokumen yang disiapkan yaitu memo debit. Memo debit atau reorder point disiapkan setelah pemasok setuju untuk mengambil barang atau mengurangi harga. Memo debit merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayar kepada pemasok. Ancaman atau resiko yang bisa saja terjadi pada saat penerimaan barang yaitu menerima pengiriman yang tidak dipesan. Resiko menerima barang yang tidak dipesan dapat menimbulkan penambahan biaya ketika harus membongkar barang yang dikirimkan, menyimpan, dan mengirimkan kembali barang tersebut. Pengendalian yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ancaman tersebut yaitu yang pertama, menyimpan persediaan di lokasi yang aman, sehingga hanya barang-barang yang dilengkapi dengan salinan purchase order atau PO yang telah disetujui yang dapat diterima. Yang kedua, menghitung persediaan di tangan secara periodik dan merekonsiliasinya. Pengendalian yang ketiga yaitu mendokumentasi transfer persediaan. Seluruh pemindahan persediaan harus didokumentasi sehingga bagian penerimaan dan bagian penyimpanan mengetahui akan adanya pemindahan persediaan.
Pendokumentasian tersebut juga harus dilakukan ketika ingin melakukan pemindahan barang, persediaan dari bagian penyimpanan kepada bagian produksi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjutkan materinya. Kali ini akan dijelaskan oleh teman kita Siti Sofiana. Silakan Siti. Aktivitas utama yang ketiga selanjutnya adalah menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Di dalam prosesnya itu ada yang namanya paket voucher. Paket voucher ini berupa seperangkat dokumen yang terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan juga faktur pemasok, yang mana nantinya dokumen tersebut akan digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Ada juga nih yang namanya sistem non-voucher. Pada sistem ini kita akan memproses utang-utang yang sudah disetujui fakturnya itu untuk kemudian kita posting ke dalam catatan pemasok individual. Barulah setelah itu kita simpan di file faktur terbuka. Sistem ini berbanding terbalik dengan sistem voucher yang sudah disediakan nih voucher pencairannya. Lalu, apa sih voucher pencairan itu? Sebenarnya, teman-teman, voucher ini merupakan dokumen yang mengidentifikasi pemasok dan mencantumkan faktur beredar serta mengidentifikasi berapa sih jumlah yang harus kita bayarkan, tentunya setelah dikurangi diskon dan potongan yang berlaku ya. Lalu, selanjutnya ada IRS. IRS ini adalah sebuah pendekatan tanpa faktur terhadap utang nih, yang nantinya akan menggantikan proses 3 pencocokan cara tradisional dengan pencocokan 2 cara, seperti itu. Lalu ada kartu pengadaan. Kartu pengadaan ini adalah kartu kredit korporasi para pegawai yang nantinya akan digunakan untuk pemasok tertentu dan jenis barang tertentu pula. Di dalam proses penyetujuan faktur terdapat beberapa ancaman nih teman-teman. Ancaman yang pertama, adanya kesalahan pada faktur pemasok seperti ketidaksesuaian antara barang yang telah dicantumkan dengan harga aktualnya. Atau juga kesalahan hitung dari total jatuh temponya. Untuk mengendalikan ancaman tersebut, kita dapat memverifikasi atas keakuratan faktur dan biaya pengiriman atau penggunaan saluran pengiriman yang memang sudah disetujui sebelumnya. Kita juga dapat mensyaratkan tanda terima mendetail atas pembelian. Yang kedua, adanya kesalahan dalam memposting ke utang. Untuk mengendalikan ancaman tersebut, kita dapat melakukan pengendalian edit entry data dan juga rekonsiliasi catatan utang yang lebih mendetail. Di slide ini, kita akan membandingkan pencocokan 3 cara tradisional dengan pencocokan 2 cara oleh sistem IRS. Nah, pada pencocokan 3 cara tradisional bisa kita lihat bahwa di sini kita menggunakan invoice atau faktur, sedangkan pada pencocokan 2 cara tidak menggunakan invoice atau faktur. Sehingga jika kita bandingkan, pencocokan 2 cara ini lebih efisien dari segi waktu maupun biaya ketimbang pencocokan 3 cara tradisional. Oke, selanjutnya ini ada pengeluaran kas. Nah, pada prosesnya itu, kasir akan memberikan laporan kepada bendahara perihal pemesanan barang yang telah dilakukan. Kemudian, bendahara akan bertanggung jawab untuk membayar tagihan kepada pemasok. Oke teman-teman, yang terakhir ada ancaman pada pengeluaran kas. Ancaman yang pertama yaitu membayar yang tidak diterima.
Untuk mengendalikan ancaman tersebut, kita dapat mensyaratkan bahwa seluruh faktor pemasok itu wajib dicocokkan dengan dokumen pendukung. Kita juga dapat mensyaratkan tanda terima biaya perjalanannya. Selanjutnya, ada kesalahan dalam memposting ke utang. Sama seperti sebelumnya, kita dapat mengendalikannya dengan melakukan pengendalian edit entry data dan juga merekonsiliasi catatan utang secara mendetail. Dan yang terakhir, ada pencurian kas. Untuk mengendalikan pencurian kas tersebut, kita dapat melakukan atau menerapkan keamanan fisik atas cek kosong dan mesin penanda tanganan cek. Kita juga dapat menerapkan akuntansi periodik atas seluruh cek yang diberi penomoran secara urut oleh kasir. Akhirnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar atau bisa juga melalui WA Group. Dan apabila terdapat kesalahan pada pertemuan kali ini, kami mohon maaf. Saya Prisma Pratama beserta kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.